Halo, ketemu lagi di channel kita di Sniper FX Community. Jadi kita akan bahas tentang mindset ya, mindset. Jadi ini lanjutan daripada video sebelumnya. Kalau kalian belum tonton, silahkan tonton. Jadi sebelum kita masuk ke materi kali ini, bagaimana kita memiliki psikologis yang benar dalam aktivitas trading, saya infoin kepada kalian. Kita dari Sniper FX ada grup Telegram. Di situ kita akan share signal. Jadi signal ini bisa kalian pakai sesuaikan dengan lot kalian masing-masing, sesuaikan dengan balance kalian. Dan kalau tidak sesuai dengan analisa kalian, kalian bisa jadikan referensi. Linknya saya taruh di deskripsi, kalian bisa cek. Oke, itu aja info dari saya. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini, like, komen, dan share ke rekan-rekan yang lain supaya bisa lebih bermanfaat. Oke, langsung aja. Di sini yang pertama kita bahas ialah mengenai pola pikir seorang trader sukses. Jadi di sini ada fixed mindset dan growth mindset. Perbedaan trader yang berhasil dengan trader yang gagal adalah pola pikir psikologis mereka. Seperti itu. Jadi di sini yang paling penting sebenarnya cara kita melihat aktivitas trading itu seperti apa. Oke. Jadi ketika kita lihat aktivitas trading itu sebagai sebuah bisnis, kita akan memiliki sikap untuk pengaturan resiko. Menjadi trader sukses bukan hanya tentang merumuskan strategi yang lebih baik dan melakukan analisis yang lebih luas, tapi juga tentang mengembangkan pola pikir pemenang. Nah, di sini jelas dikatakan bukan tentang strategi mana yang lebih baik, oke? Karena tidak ada strategi yang 100% profit. Semua kembali kepada probabilitasnya, seperti itu. Jadi kalian mau pakai strategi chart pattern atau pola candlestick atau pakai Fibonacci, Elliott wave, atau apapun itu tidak ada yang 100% profit. Jadi kembali kepada probabilitas. Bahkan bisa dikatakan ada namanya loss beruntun juga yang akan dialami. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ialah pola pikir kita. Ketika kita mengalami satu yang namanya aktivitas trading yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan melakukan analisis yang lebih luas, tapi juga tentang mengembangkan pola pikir pemenang. Oke, jadi di sini bukan berarti kalian menggunakan analisa teknikal dan fundamental atau apapun itu. Jadi bukan berarti ketika kalian menganalisanya lebih detail, bukan berarti kalian itu seorang trader yang sukses, bukan. Jadi lebih kepada mindsetnya. Mungkin orang yang berkata ketika aku bisa menguasai Elliott wave, aku jadi seorang yang lebih baik. Aku seorang yang sukses. Bukan. Sebenarnya ini benar-benar ke mindset. Ketika terjadi mungkin analisa kita, contoh kita menggunakan chart pattern. Kita ambil pola dia double bottom. Ketika kalian menganalisa, muncul pola double bottom, pattern double bottom ini. Dan dia telah break daripada neckline-nya. Apakah ini benar kalian hold, kalian buy, dan kalian hold untuk menuju target profit yang sudah kalian tentukan? Nah, seperti itu. Atau kalian sudah menganalisa ada pola double bottom, pasti support, dan semuanya. Mungkin kalian pakai moving average dan terjadi cross daripada moving average itu dan mengarah kepada peluang untuk buy. Yang jadi pertanyaan benar-benar di hold posisinya atau kalian jadi sistem ABC asal biru close. Itu muncul rasa takut dan bukan seorang yang memiliki pola pikir pemenang. Menurut banyak studi tentang trader, apa yang membedakan trader yang berhasil dan trader yang gagal adalah bukan karena trader berhasil merumuskan strategi trading yang lebih baik, bukan kalian bisa semua strategi itu kalian menjadi lebih baik, bukan karena trader berhasil lebih pintar.
Jadi bukan karena dia bisa, kembali saya katakan, bukan karena dia bisa semua metode, master of everything. Jadi semua metode dia bisa, bukan. Bukan karena trading yang berhasil melakukan analisis pada market dengan lebih baik, bukan juga. Itu mau kalian pakai market struktur, mau pakai Fibonacci, mau pakai Elliott Wave, mau apapun itu, bukan karena itu, tapi lebih kepada mindset kalian, psikologis kalian. Jika kalian sudah menganalisa, yang jadi pertanyaan itu benar di hold atau enggak. Seperti itu. Jangan sampai kalian jadi sistem ABC. Itu kembali kepada trader pemula asal biru close. Ada keyakinan, sikap, karakteristik psikologis tertentu yang penting untuk menaklukkan dunia trading. Nah, di sini jelas dikatakan keyakinan, sikap, karakteristik psikologis tertentu yang penting untuk menaklukkan dunia trading. Jadi itu kita perlu kepada mindset kita, psikologis kita. Kita berpikir ini sebuah bisnis kah? Atau kita berpikir ini hanya seru-seruan saja kah ketika kita klik? Atau ini kita berpikir sebuah permainan? Kembali kepada mindset. Kunci keberhasilan dalam trading adalah disiplin emosional. Nah, disiplin emosional di sini ya kalian bisa melakukan aktivitas trading tanpa emosi. Kalian hold posisi sampai menyentuh target profit atau stop loss kalian. Kalian letakkan di mana? Jika kecerdasan adalah kuncinya, akan ada lebih banyak orang yang menghasilkan uang dalam trading. Nah, ini sangat benar. Gitu. Jadi kalau kecerdasan adalah kuncinya, dia bisa semuanya. Apakah pertanyaan dia punya portfolio dalam tradingnya? Seperti itu. Apakah dia bisa sukses? Apakah dia profit? Atau dia hanya berhasil di dunia trading dengan sebagai sales, mungkin jualan aja, jualan produk seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Oke, kita lanjut. Kunci sukses dalam trading, 3 pilar sukses dalam trading: mindset, money, dan metode. Metode ini sebenarnya paling kecil. Nah, jadi jangan kalian berpikir cara dan cara. Oke, jadi mindset ini konteksnya dia lebih besar. Oke. Jadi untuk modal, money dia 30%, metode hanya 20%. Kalau kalian menggunakan satu metode saja sebenarnya udah oke. Yang jadi pertanyaan mindset kalian gimana? Kalian benar hold posisinya? Kalian sudah tentukan risk rewardnya 1:2. Ya sudah, jangan diintervensi. Jika Anda tidak mempunyai cara berpikir yang benar, strategi trading yang paling bagus sekalipun tidak akan membuat Anda sukses dalam bisnis trading forex ini. Nah, mau belajar di mana, habis puluhan juta, tapi tetap kalian tidak punya mindset yang benar, itu sama aja. Seperti itu ya. Jauh lebih penting untuk mengelola uang Anda secara efektif. Ini tentang money, daripada terus mencari trading system yang sempurna. Trading system yang sempurna itu tidak ada. Semua kembali ke probabilitas. Jika Anda tidak sepenuhnya memahami implikasi pengelolaan uang serta cara menerapkan teknik pengelolaan uang, money management di sini, oke, Anda memiliki peluang yang sangat tipis untuk menjadi trader yang secara konsisten dapat menghasilkan profit. Nah, ini lotnya yang kalian ubah, gitu. Jadi kalau baiknya dia di 1% lah daripada modal, itu maksimal. Kalau menurut saya, kembali ke kalian. Ada seorang trader dia yang menggunakan 10% dari modal, padahal dia sebenarnya harus tahu tentang probabilitas. Dari 100 kali trade yang kalian gunakan, yang kalian kerjakan, katakanlah di situ win rate-nya sekitar 60%. Ada peluangnya loss 40%, 40 kali loss ada peluangnya. Jadi kalau kalian menggunakan resiko 10%, misalnya terjadi loss beruntun sebanyak 3 kali, itu kalian udah loss 30%. 30% itu banyak. Gitu. Katakan modal kalian 100 juta, kalian loss 30 juta, itu banyak. Oke.
Orang di luar sana mungkin ada pinjam uang kalian 1 juta. Kalian kesal. Gimana ceritanya kalian bisa kehilangan 30 juta dalam sekejap? Nah, bisa dikatakan kalian pasti emosi di situ. Ujung-ujungnya apa? Margin call. Oke. Jadi sini Anda memiliki peluang sangat tipis untuk menjadi trader yang konsisten dan menghasilkan profit. Kalau money manajemennya salah. Jadi alangkah baiknya itu 1% kalau kalian mau jangka panjang, karena bisnis manapun ya, oke, atau investasi manapun itu rata-rata sekitar 10% per tahun, mungkin ada yang belasan persen return yang kalian dapat. Tapi kalau kalian berpikir untuk 1 bulan profit sekitar 3% atau 5%, peluang kalian untuk profit di akhir tahun itu bisa jadi 30% ke atas, dan itu banyak. Produk investasi mana yang mendapatkan profit 30% lebih? Itu kalau 3% per bulan. Oke, sampai sini paham ya? Metode trading mutlak Anda gunakan untuk memprediksi menganalisa kemungkinan arah pergerakan harga pada market. Nah, di sini kembali metode ini tidak ada yang 100% benar. Mau sehebat apapun metodenya, kalau kalian backtest itu akan menghasilkan probabilitas. Dan dalam probabilitas itu ada namanya loss. Dan dalam loss tersebut itu ada loss beruntun yang kemungkinan terjadi apakah 3 kali, 5 kali, bahkan 7 kali atau 10 kali. Seperti itu. Jadi kalau contoh misalnya kayak di double bottom tadi, 100 kali pola double bottom muncul di time frame H1 1 jam di 1 pair, ya bilanglah GBP USD, pound sterling USD. Dari 100 kali, apakah dia benar-benar profit semua atau ada yang loss-nya? Bahkan mungkin ketika kalian menghadapi loss beruntun 5 kali, nah, seperti itu. Jadi harus diperhatikan itu. Oke. Ini successful trader, realistis terhadap resiko dan target pencapaian profit ya. Paham akan kemampuan dan keterbatasan, punya trading plan yang jelas ya. Memiliki rencana trading plan yang jelas. Jadi kalian harus punya trading plan. Kapan masuk, kapan keluar dari market. Oke, di mana masuk, di mana keluar dari market. Jadi trading with open eyes. Jadi kita harus trading dengan aturan yang jelas. Analisa perasaan kita untuk memastikan bahwa kebutuhan kita secara intelektual sehat. Jadi jangan ada persoalan, jangan ada masalah ya dalam trading. Kalian lagi ada masalah, kalian trading itu sangat-sangat tidak baik. Oke. Jadi harap tenang, jangan lagi dalam segala persoalan. Atur struktur manajemen Anda sehingga tidak ada untung rugi yang bisa menendang Anda keluar dari market. Ini kembali ke manajemen risiko tadi yang saya katakan di 1% ya. Trading is hard game. Trader yang ingin sukses dalam jangka panjang harus sangat serius tentang apa yang dilakukan. Ini tanda kutip ya, hard game ya. Jadi dia tidak bisa menjadi naif atau trading dengan beberapa agenda psikologi tersembunyi. Jadi sini kalau kalian punya kebutuhan, kalian punya tanggungan, atau kalian punya kredit yang harus kalian bayar, itu janganlah trading seperti itu. Jadi itu mengganggu psikologis. Jadi di sini psikologisnya adalah mindset kita adalah kunci dari semuanya. Ketika kita trading, kita bersaing dengan pikiran paling tajam di dunia. Tempat kita bersaing telah dibuat untuk memastikan kegagalan kita. Oke. Jika kita membiarkan emosi mengganggu, emosional kita terganggu di sini, maka pertandingan kita selesai. Aktivitas trading kita berujung dengan margin call. Seperti itu. Oke, semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam mengatur mindset yang benar dalam aktivitas trading. Jika video ini lebih bermanfaat, kalian bisa share ke yang lain. Dan kalau ada pertanyaan atau sharing tentang pengalaman kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam profit konsisten.